Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin al-mab'usin rahmatan lil alamin. Kita bersyukur ya di pasca Ramadan Syawal ini sudah pertemuan kesekian ya. Ini ke-9 kalau tidak salah ya. Masih ada sekitar 5-6 kali pertemuan, insya Allah. Dan karena ini memang makul sejarah, nanti kalau teman-teman memang sudah kondusif semuanya di Semarang, mungkin 1-2 meeting terakhir ya, nanti bisa offline gitu. Tapi di beberapa ini termasuk psikologi yang saya tahu, fakultas psikologi dan beberapa fakultas yang lain belum offline. Ya, di ekonomi sudah, di beberapa masih hibrid ya. Dan untuk Java, bagi teman-teman yang ngambil, kita sudah juga kemarin sepahami, nanti insya Allah di last meeting kita akan ketemu offline. Dan kalau sejarah ini kita bisa masih offline, online begitu ya. Insya Allah nanti tetap ada kesempatan untuk kita offline kalau teman-teman juga menyetujuinya. Baik, untuk kesempatan pagi ini kita akan membahas ya peradilan. Kalau kemarin tentang pra-Islam, sekarang di masa hadirnya Islam, tentu sebagai sebuah tatanan. Di dalam kajian Islamic Religious atau Religion Studies, kajian agama Islam itu masuk ya di dalam kerangka as Abrahamic Religion, satu agama yang menjadi agama samawi, sebagaimana juga Kristen. Kristen itu baik Protestan atau Katolik itu masuk di dalam kategori Abrahamic Religion. Kalau yang kemudian Wisdom Religion itu masuk di dalamnya ada Hindu Buddha. Ya, Wisdom sebagai satu bentuk kebijaksanaan agama Ardi yang kemudian lahir dari sebuah refleksi ya, Sang Buddha Gautama, satu perjalanan hidup lalu menjadi agama yang dianut juga oleh pemeluk agama Hindu, Buddha gitu ya, dan juga agama kepercayaan yang lain. Nah, kaitannya apa? Bahwa ketika Islam itu menjadi Abrahamic religion, itu bersumber dari kitab suci. Karenanya Islam itu juga disebut dengan religion of law. Ya, Mas Noval, ada Mustafa, terima kasih sudah dihidupkan, ada Mbak Amelia. Dan silakan yang lainnya yang berkenan dan berkesempatan untuk on cam bisa dihidupkan, Mas Rahman, thank you. Itu menjadi agama yang penuh dengan aturan. Nah, disinilah hadir satu bentuk lembaga institusi pengadilan menjadi wasilah, menjadi media di dalam proses mengawal bagaimana perundang-undangan, rule itu, konun itu bisa dikawal dan lalu dilaksanakan gitu ya. Nah, kalau boleh saya sitirkan sambil menunggu teman-teman hadir di sini, kalau saya menyapa di situ ada Mbak Siti Nurseha, Mas David, Mbak Leha, ya, assalamualaikum juga Mbak Melia, Mas Khairul Mutmainah, Mbak ya, lalu Mbak Ayu, Huzaifah dan Mbak Nuriyatul Wahidah. Ya. Assalamualaikum. Ini yang Sayung gimana? Masih banjir? Ada yang sekitar Sayung atau Semarang pinggir? Mbak Zulfa atau pesantren Nur Saadah atau mana itu? Banjir enggak? Kena rob? Mas Musfar mana sama Mas Noval? Para Ustaz, Mana? Jepara, Utara, Semarang. Jepara. Oh, Jepara. Jepara nggak kena rob ya? Alhamdulillah, boten. Alhamdulillah. Baik. Mas Muhammad Naufal Halim? Di ngalian saat saya. Oh, ngalian ya. Ngalian Iya. banjir, liannya ya kelep ya. Belum. Hmm.
Kecuali yang apa itu seperti Mangkang ya, Mangkang ada sungainya yang meluap kadang ya. Ada Mbak Sukna, Fiddini, Rishma, Mbak Sisti, Amalia, Roshida, Mbak Eka ya. Silahkan Mas Ahmad Khairudin, Mas Faisal, Mas Sofi, Mbak Zulfa Nurul Fadilah, Mas Rahman Afif tadi sempat muncul sebentar dan yang lainnya sih ada Mbak Robiatun, thank you, Mbak Amelia. Nah, oke. Nah, sedikit ya nanti sebelum ke kelompoknya siapa nanti yang kita jadikan hostnya? Kelompok 7 Ustaz. Sinten Kang host nanti. Mbak Risma. Siapa? Mbak Risma. Rishma ya, oke. Mbak Risma. Nah, ini untuk mengawali saja sambil teman-teman yang lain join bergabung. Ya, jadi 3 sumber hukum ini biasanya saya berikan pengantar di ya teman-teman magister hukum ya di Islamic Studies tentang sumber hukum di kita Islam itu ini. Nah, seringkali yang bagian ketiga ini kurang terperhatikan, padahal ini banyak wilayah yang kemudian hadir menjadi sebuah fatwa, ya, menjadi rujukan hukum. Nah, termasuk nanti di pengadilan agama banyak yang kemudian mesti hadir dari hasil ijtihad seorang hakim. Jadi Al-Quran, no doubt, tidak ada perdebatan sebagai sumber utama hukum Islam. Lalu hadir as-sunnah. Nah, teman-teman kalau kemudian memang sudah jebur begitu ya, tanda petik, berkecimpung di dalam hukum Islam ya, mau tak mau mesti menguasai Al-Quran dengan segala alat-alatnya, gitu ya, ada umul Quran ya, lalu di sini juga as-sunnah hadis ya, mesti lalu kita juga sedikit banyak menguasainya, lalu alat-alat ijtihad. Nah, ini nanti di masa Rasulullah pengadilan itu selesai di sini. Ya, kira-kira begitu kalau kita bisa melihat satu bentuk tatanan rujukan hukum karena ijtihad bagi sahabat ada Rasulullah. Nah, gitu ya. Ada Rasulullah. Seperti misalnya kalau kita lihat di sini ada nanti ada maqasid syariah atau metode ijtihad dari ijma, qiyas, ya, istihsan, istihlab, uruf sampai saddu zara'i, semua itu semua di masa Rasulullah menjadi sesuatu yang belum muncul. Karena apa? Ada langsung bisa ditanyakan Rasulullah, Rasulullah langsung tanya, turunkanlah wahyu melalui Al-Quran atau kemudian Rasulullah sendiri mendapatkan satu perintah dari Allah yang mewujud perintah itu menjadi sebuah sunnah. Sunnah bisa hadir dalam bentuk wujud perkataan Rasulullah, hadis, bisa perilaku Rasulullah, bisa ikrar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu sekilas ya untuk mengantarkan betapa nanti di dalam bahasan kita akan melihat bagaimana dinamika peradilan di masa Rasulullah. Mana ini Mbak Risma yang ada yang di jilid kedua ya. Mbak Risma Latifah, right? Oke, kita jadikan host. Ya, sampun Mbak Risma, monggo. Jadi kita akan bahas itu nanti silahkan sebagaimana sebelumnya ya, kita dengarkan, simak dengan sesama hasil musyawarah dan bacaan dari teman-teman Mbak Risma dan kawan-kawan. Lalu nanti kita akan mendiskusikan itu kurang lebihnya ya. Nanti bisa kita tambahkan. Ya, silahkan kita berikan waktu kesempatan sepenuhnya kepada kelompoknya Mbak Risma dan kawan-kawan ya. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Zainur Rasyid SHIMA selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradilan Agama serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kita diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk mengikuti perkuliahan online. Yang kedua, salawat beriringkan salam kita hadiahkan, kita haturkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Halim. Selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah online pagi hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi pada pagi hari ini adalah kelompok 7 dengan judul presentasi sejarah peradilan di masa Rasulullah SAW. Sebelum kita memulai diskusi dan presentasi, berikut akan saya bacakan pemateri yang akan mengisi presentasi pada pagi hari ini. Pemateri pertama yaitu dari Saudara Zaki Habibi, kemudian pemateri kedua dari Saudari Zulfa Nuril, kemudian pemateri ketiga dari Saudari Lika Anjani, dan yang pemateri keempat adalah dari Saudara Musfar Munji. Terkait dengan rangkaian sesi kegiatan presentasi online pada hari ini, yaitu yang pertama adalah sesi pembukaan, yang kedua adalah presentasi online, yang ketiga adalah tanya jawab, yang keempat adalah sesi tambahan atau masukan dari dosen pengampu mata kuliah, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Baik, kita masuki sesi yang pertama yaitu pembukaan. Supaya kegiatan kita pada hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kegiatan perkuliahan online pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuki sesi yang kedua yaitu presentasi online. Dalam hal ini kelompok 7 akan menyajikan materi tentang sejarah peradilan di masa Rasulullah SAW secara bergiliran dengan durasi waktu antara 7 sampai 10 menit. Maka dari itu saya mengharapkan kepada teman-teman sekalian untuk menyimak jalannya diskusi ini dengan seksama, sembari menyiapkan sebuah tanggapan ataupun masukan maupun pertanyaan. Dan demi kelancaran jalannya presentasi, diharapkan pula kepada peserta kuliah online untuk mematikan mikrofonnya, namun juga tetap mengaktifkan kamera video. Baik, sesi presentasi kita mulai kepada pemateri yang pertama, yaitu Saudari Zulfa Nuril. Dikarenakan Saudara Zaki Habibi ada terkendala, kepada Saudari Zulfa Nuril, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan presentasi pada pagi hari ini. Penetapan hukum pada periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mewariskan nas-nas hukum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan mewariskan sejumlah asas-asas penetapan hukum yang menyeluruh, serta memberi petunjuk kepada sejumlah sumber dan dalil-dalil untuk menentukan hukum. Periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiri atas 2 fase yang masing-masing mempunyai corak dan karakteristik tersendiri, atau Makkah dan Madinah.
Fase Makkiyah ialah sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menetap di Makkah selama 12 tahun, sejak Nabi Muhammad menjadi Rasul hingga hijrah ke Madinah. Pada fase ini umat Islam masih terisolir, sedikit kuantitas dan kapasitasnya masih lemah, belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Fase Madaniyah, yakni setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah hingga wafat tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Pada fase Madaniyah ini, Islam sudah kuat, kuantitas umat Islam sudah banyak dan telah mempunyai tata pemerintahan, sehingga media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Di Madinah disyariatkan berupa hukum-hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan, dan lain-lain. Dengan demikian, pada surah-surah Madaniyah di dalam Al-Quran banyak memuat ayat-ayat pembahasan hukum. Masyarakat negara Madinah saat itu jika dilihat dari konsep ketatanegaraan modern menggabungkan 3 institusi, yaitu trias politika atau yaitu institusi trias politika, yaitu kekuasaan legislatif atau sultah tasyri'iyah, kekuasaan eksekutif atau sultah tansifiyah, dan kekuasaan yudikatif atau sultah qadaiyah sekaligus. Penyatuan 3 kekuasaan sekaligus di tangan seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidaklah menimbulkan kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan kekuasaan karena jaminan kemaksuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau terjaga dari dosa sekaligus sebagai teladan bagi umat manusia. Sementara itu, Piagam Madinah atau Al-Misak Al-Madani sebagai undang-undang tertulis yang disusun tidak lama setelah sampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah memiliki muatan-muatan yang mengatur hubungan sosial politik masyarakat di Madinah, di mana salah satu pasalnya menegaskan kewajiban unsur-unsur anggota masyarakat tersebut, khususnya dari kalangan Muslim, untuk saling bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap keamanan umum di Madinah. Teks Piagam Madinah disebutkan bahwa masing-masing orang mukmin bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di sekitarnya meskipun hal itu dilakukan oleh anaknya sendiri. Adapun jika terjadi perselisihan dan persengketaan, maka otoritas legislasi dan yuridiksi berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kewenangan peradilan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Otoritas yurisdiksi yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat tegas ditekankan dalam Quran surat An-Nisa ayat 65, yang artinya, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka selisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kami berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Kitab Pedoman. Sumber hukum peradilan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya 2, yaitu Al-Quran dan Ijtihad. Rasulullah sendiri kalau terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum karena terjadi perselisihan, ada pertanyaan atau permintaan fatwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila terjadi sesuatu masalah yang memerlukan ketetapan hukum, sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan wahyu tentang hal tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah atau menjawab pertanyaan atau memenuhi permintaan fatwa. Contoh ijtihad Nabi, artinya dari Abdullah bin Rafi' berkata,
Saya telah mendengar Ummu Salamah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis ini dan berkata, kami perhadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perkara kewarisan dan berkata, sesungguhnya aku telah memutuskan perkara di antara kamu dengan pendapat analisisku tersendiri terhadap apa yang belum diturunkan atau diwahyukan kepadaku. Alat bukti dalam peradilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan bahwa ketika terjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang saling mengklaim kebenaran, keputusan tidak boleh diambil setelah hakim mendengarkan keterangan kedua belah pihak. Dalam konteks ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengharuskan adanya bukti yang dibawa oleh pelapor dan sumpah bagi yang dilaporkan. Pembuktian di zaman Rasulullah SAW ialah bayyinah atau fakta kebenaran, sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat, dan Quran atau undian. Sekian, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Zulfa Nuril yang telah menyampaikan presentasinya. Baiklah, kita lanjutkan ke pemateri yang ketiga yang akan disampaikan oleh saudari Lika Anjani. Kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan presentasi yang telah disampaikan oleh Zulfa Nuril Fadilah. Badan Peradilan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam diskursus jurisprudensi, Islam berkembang selain istilah qada atau peradilan secara umum. Dikenal pula istilah hisbah dan mazalim. Hisbah didefinisikan sebagai memerintahkan hal-hal yang baik ketika telah mulai ditinggalkan dan mencegah kemungkaran. Hisbah menjadi sebuah lembaga atau petugasnya disebut mustahib, yang bertugas menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran dengan dibekali hak istimewa untuk menginvestigasi dan mencari pelaku kemungkaran. Menurut historis, akar konsep lembaga ini sudah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan kondisi sebagai sisi hidup umatnya. Ketika Rasulullah melakukan inspeksi di pasar, Rasulullah menemukan kecurangan seorang pedagang dan kemudian menegurnya. Pengadilan hisbah ini mulai menjadi lembaga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang kemudian berkembang proses. Oh, ada. Ya Mbak, lanjut Mbak. Proses peradilan. Proses peradilan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung sangat sederhana. Jika ada suatu permasalahan, maka segera datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Bahkan kebanyakan putusan-putusan yang dilakukan oleh Rasulullah lebih bersifat fatwa dengan model tanya jawab dibandingkan dengan proses pengadilan yang dipahami saat ini. Terima kasih.
Terima kasih kepada Saudari Lika Anjani yang telah memberikan presentasi pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk pemateri yang keempat yang akan disampaikan oleh Saudara Musfar Munji. Kepada Saudara Musfar Munji, waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator Novel Halim atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi apa yang telah disampaikan teman kita tadi. Yang selanjutnya adalah syarat hakim. Pendelegasian tugas yudikatif dilaksanakan dalam 3 bentuk. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya menjadi penguasa di daerah tertentu, sekaligus memberi wewenang bertindak sebagai hakim untuk mengadili sengketa di antara warga masyarakat. Yang kedua, Rasulullah menugaskan sahabat untuk bertindak sebagai hakim guna menyelesaikan masalah tertentu. Penugasan ini biasanya dilaksanakan atas perkara tertentu saja. Dan yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menugaskan seorang sahabat dengan didampingi sahabat yang lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu dalam suatu daerah. Di antara sahabat tersebut adalah yang pertama sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang ditunjuk menjalankan kekuasaan pemerintahan dan peradilan di kota Yaman. Dan yang kedua sahabat Attab bin Usaid yang menjadi hakim di kota Makkah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, maka demi Tuhanmu, mereka itu hakikatnya tidak beriman, sehingga mereka mau menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian, tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Sekian dari saya. Waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Musfar Munji yang telah menyampaikan presentasinya pada pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Adapun ketentuan sesi tanya jawab kali ini, moderator hanya membatasi 3 pertanyaan saja. Kepada para peserta diskusi yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Baik, dari teman-teman sekalian, ada pertanyaan ataupun tanggapan terhadap presentasi pada pagi hari ini? Ya, silahkan.